Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan pemeriksaan HSG. Pemeriksaan HSG merupakan pemeriksaan radiologi untuk mengevaluasi saluran reproduksi wanita dengan memasukkan media kontras berjumlah 10 cc. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat bentuk, kedudukan, dan kelainan pada tuba falopi, dan melihat ada atau tidaknya penutupan pada saluran tuba. Sebelumnya kami mohon maaf, dikarenakan keterbatasan untuk penggunaan alat dan bahannya, kami menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana. Berikut alat dan bahan untuk pemeriksaan HSG. Yang pertama, HSG set atau kateter, spekulum atau cocor bebek, sonde uterus, tang portio atau tenakulum, korentang, spuit 10 ml atau 20 ml, kasa steril, mangkok steril, handscoon, bahan antiseptik, bahan kontras, lampu ginekologi, baju pasien, jeli, apron, dan yang terakhir pesawat sinar X. Berikut adalah prosedur pemeriksaan HSG. Pasien datang ke radiologi dengan membawa surat permintaan pemeriksaan radiologi. Setelah itu, pasien diberi penjelasan mengenai penjadwalan dan persiapan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan. HSG dilaksanakan hari ke-9, 10, atau 11 dalam siklus haid, dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Pasien juga diberitahu setelah haid selesai sampai pemeriksaan dilaksanakan, pasien dilarang melakukan hubungan suami istri. Pasien diminta untuk mencukur rambut kemaluan. Malam hari sebelum pemeriksaan, pasien diberi obat pencahar untuk mengosongkan kolon dari fekal material atau cukup dengan dulkolak suppositoria pagi hari sebelum pemeriksaan. Pasien datang kembali ke radiologi sesuai jadwal pemeriksaan. Petugas melakukan identifikasi pasien, kemudian pasien diberi penjelasan terkait prosedur dan dilakukan penandatanganan inform consent. Sebelumnya, 1 jam sebelum pemeriksaan, pasien diberi obat penenang untuk mengurangi ketegangan dan rasa sakit. Pasien diminta untuk mengganti pakaian dengan baju pasien serta melepas benda-benda yang dapat mengganggu gambaran radiograf. Sebelum pemeriksaan, pasien diminta buang air kecil terlebih dahulu. Pasien juga diberi kesempatan untuk istirahat sebelum pemeriksaan dilakukan. Setelah itu, pasien diarahkan untuk berbaring di atas meja pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan pengambilan foto pelvis. Berikut adalah posisi pasien pada foto pelvis. Pasien supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi objek MSP tubuh di pertengahan meja pemeriksaan, pelvis kanan dan kiri diatur sehingga berjarak sama dan tidak ada rotasi. Kedua tangan di samping tubuh untuk kenyamanan pasien. CR vertikal tegak lurus dengan central point setinggi sias 2 inci inferior. Yang selanjutnya, pemasukan media kontras. Pasien tidur dengan posisi litotomi di atas meja pemeriksaan. Lampu ginekologi dipasang menghadap ke organ genitalia. Kemudian, vulva dibersihkan dengan disinfektan, misalnya betadine menggunakan bantuan alat korentang. Rongga uterus dilebarkan dengan menggunakan spekulum vagina untuk melihat portio dengan jelas. Bagian dalam vagina dibersihkan dengan disinfektan menggunakan bantuan alat korentang.
deuterus digunakan untuk mengetahui kafum uteri dan posisi uterus. Portio bagian atas dijepit dengan tenakulum atau tang portio. HSG set disambungkan dengan spuit berisi media kontras, kemudian dimasukkan, kemudian difiksasi agar tidak terjadi kebocoran media kontras. Masukkan media kontras yang pertama berjumlah 3-4 mili. Kemudian, buat proyeksi AP pelvis pos MK untuk melihat media kontras sudah mengisi rongga uterus. Pasien tidur bergeser ke tengah meja pemeriksaan. Kemudian, masukkan media kontras yang kedua sebanyak 6 mili. Posisikan objek dengan MSP tubuh di pertengahan meja pemeriksaan. Pelvis kanan dan kiri diatur sehingga berjarak sama dan tidak ada rotasi. Kedua tangan di samping tubuh untuk kenyamanan pasien. Central ray, vertikal tegak lurus, dengan central point setinggi sias 2 inci inferior. Buat proyeksi oblik, RPO atau LPO untuk melihat kontras sudah mengisi tuba falopi kanan dan kiri dan pelimpahan media kontras menuju peritoneum. Posisikan pasien tidur telentang di atas meja pemeriksaan, kemudian diputar ke arah kanan atau ke arah kiri membentuk sudut 45 derajat terhadap kaset. Pasien diminta berputar ke kanan membentuk sudut 45 derajat terhadap kaset. Dengan posisi objek, bagian pelvis diatur supaya dalam posisi oblik dengan pelvis bagian kanan menempel pada film dengan sudut 45 derajat. Kaki yang dekat dengan kaset diluruskan, sedangkan genu kaki yang jauh difleksikan. Jauh dari kaset, ditekuk di depan dada untuk penyangga. Sedangkan tangan yang dekat ditekuk diletakkan di atas. Central ray vertikal tegak lurus dengan CP setinggi sias 2 inci inferior ke arah lateral. Kemudian, pasien diminta untuk berputar ke arah kiri membentuk sudut 45 derajat terhadap kaset. Dengan posisi objek, bagian pelvis diatur supaya dalam posisi oblik dengan pelvis bagian kiri menempel pada film dengan sudut 45 derajat. Kaki yang dekat dengan kaset diluruskan, sedangkan genu kaki yang jauh difleksikan. Tangan yang jauh dari kaset ditekuk di depan dada untuk penyangga. Tangan yang dekat ditekuk, kemudian diletakkan di atas. CR vertikal tegak lurus dengan central point setinggi sias 2 inci inferior ke arah lateral. Setelah itu, tenakulum dan HSG set dilepas. Pasien diminta untuk duduk selama 5-10 menit. Setelah itu, pasien diminta untuk buang air kecil. Kemudian dilakukan pengambilan gambar dengan proyeksi AP post evakuasi untuk melihat spill. Posisikan kembali pasien agar supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi objek, MSP tubuh di pertengahan meja pemeriksaan, pelvis kanan dan kiri diatur sehingga berjarak sama dan tidak ada rotasi, kedua tangan di samping tubuh untuk kenyamanan pasien, dengan CR tegak lurus, dan CP setinggi sias 2 inci inferior.
Setelah pemeriksaan, pasien dijelaskan bahwa pasien biasanya masih merasakan kram seperti nyeri menstruasi dan mengalami pendarahan ringan dari vagina selama beberapa hari. Hal tersebut merupakan reaksi yang wajar yang nantinya akan mereda dengan sendirinya. Gejala-gejala yang menandakan terjadinya infeksi pasca pemeriksaan dengan HSG dan perlu mendapat pertolongan medis adalah sebagai berikut, yaitu muntah, demam, keluarnya cairan bau dari vagina, nyeri perut dan kram hebat, pening, pendarahan hebat atau pendarahan yang berlangsung lebih dari 3 atau 4 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau perilaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.